Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Rehan Channel. Sekarang kita akan mengulas bagaimana cara memilih PC atau memilih laptop yang tepat. Baik, yang pertama dalam memilih laptop kita pasti menggunakan operasi sistem. Nah, itu yang biasa sekarang Windows ya, biasanya Windows atau Mac. Nah, kita tinggal tentukan mau pilih Windows atau Mac. Saat ini yang beredar banyak sekali yang populer yaitu gunakan Windows, dan saat ini yang terbaru yaitu Windows 11. Baik, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita lihat dulu CPU-nya. Bagaimana misalnya kita akan membeli laptop di toko komputer. Nah, pas kita ditawarkan berbagai macam laptop dengan spesifikasi berbeda dan harganya juga yang berbeda. Nah, kita tentukan yang utama yaitu CPU-nya. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, untuk mengecek dalamnya laptop, kita bisa menggunakan dengan perintah, yaitu kita di dalam pencarian itu kita jalankan program, kita klik run, kemudian ketik di XDX. Nah, di sini semua informasi dalam laptop itu akan ditampilkan. Nah, di sini sudah ditampilkan. Di sini ini ada OS-nya itu menggunakan Windows 10 Pro. Nah, yang paling bagus memang saat ini yaitu Windows 10 Pro. Nah, ini lisensinya itu lumayan harga lisensinya. Kemudian di sini ada manufakturnya, yaitu berarti ini keluarannya HP ya. Berarti yang punya ini merek HP. Nah, kemudian sistem modulnya ini HP, tipenya tipe HP-nya. Kemudian ada tipe BIOS-nya. Nah, yang penting ini yaitu prosesornya. Di sini terlihat prosesornya itu Intel Core i3 7020U dengan CPU-nya 2,3 GHz. Yaitu sini memiliki 4 CPU. Nah, 4 CPU itu sudah lumayan. Nah, yang penting itu prosesornya ini. Nah, ini i3 ini sudah generasi ke-7, kemudian prosesornya itu di atas 2. Nah, yang penting ini karena kita kalau membeli PC atau laptop, prosesor ini agak susah di upgrade. Karena prosesor ini itu harus sesuaikan dengan mobonya jika ingin upgrade. Maka dia langkah antisipasinya dari awal kita sesuaikan dulu prosesornya, karena kalau RAM dan sebagainya itu masih bisa di-upgrade, prosesor itu bisa di-upgrade tapi kemungkinan bisa gagal. Nah, ini kalau sudah di atas 2 biasanya Core i3 itu memang dia di atas 2 kecepatannya. Kalau masih di bawah 2, nah biasanya itu kurang baik, maka kita harus sesuaikan dulu minimalnya 2. Kalau ini 2,3 itu sudah lumayan kelasnya i3. Sedangkan i5 itu sekitar 2,5, sedangkan i7 itu sekitar 2,7, beda sedikit aja ya. Oke, sudah lumayan bagus. Kemudian memorinya, di sini ada terlihat memorinya. Memori ini ada ini 8 GB ya. Ini 8192 MB, sama aja 8 GB. Nah, ini RAM-nya sudah memadai, RAM-nya ini. Kemudian ini prosesor sudah bagus, RAM-nya sudah bagus. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi, ini kalau ini masih kecepatannya itu masih standar. Kecepatannya karena sekarang teknologi sekarang sudah lebih canggih, itu ada teknologi yang terbaru ya. Kemudian itu untuk kemudian RAM-nya sudah oke, prosesornya sudah bagus. Kemudian kita melihat ini apa sih sekarang ini kan adalah PC atau laptop itu menggunakan penyimpanan itu menggunakan hard disk atau SSD. Nah, yang terbaru itu menggunakan SSD. SSD itu teknologi terbaru, itu kecepatannya itu 10 kali kecepatan hard disk. Kalau misalnya laptop lambat, nah itu bisa di-upgrade menggunakan SSD, maka kecepatan itu akan 10 kali. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, cara mengeceknya kita buka di Task Manager. Di Task Manager itu informasi semua lengkap di sini. Nah, ini Task Managernya, kemudian cari performanya. Nah, sini CPU-nya. Nah, ini sudah kelihatan semua ya. Ini CPU-nya ini Core i3 7020. Oh, ini CPU 2,3 GHz. Nih, ini penggunaan CPU-nya sekian ini. Karena kalau program-program berat biasanya itu dia akan menggunakan CPU yang lebih tinggi. Maka itu kalau CPU-nya itu sudah 4 core itu sudah lumayan bagus. Nah, biasanya laptop tuh ada hanya 2 core, bahkan ada ya. Bisa 2 core itu masih agak
berat dalam mengangkat program. Sedangkan ini 4 CPU ini juga ini masih untuk program berat itu masih agak susah. Nah, itu cara meningkat performanya yaitu tadi RAM-nya sudah di-upgrade. Biasanya kalau kita beli laptop nih, RAM-nya itu biasanya 4 GB, tapi ini sudah di-upgrade menjadi 8. Itu sudah lumayan. Kemudian tinggal ini harddisknya nanti. Nih, sudah kelihatan CPU-nya ini sudah. Nah, ini penggunaan CPU usage-nya nih. Ini tanpa membuka program apapun, ini CPU usage-nya sudah nih di atas 2. Di atas 2 GB semuanya nih, 30 ke atas sudah. Itu belum membuka program-program lainnya, apalagi kita membuka program berat, misalnya editing video dan sebagainya, maka ini akan semakin berat. Nah, kemudian ini kita lihat lagi ada nih RAM-nya, memorinya. Nah, ini memorinya ini ada di sini jelas, ini memorinya tertera 8 GB. Nih, memorinya sudah lengkap 8 GB. Ini ada kecepatannya ini 2,1 MHz ya, kecepatannya itu. Nah, kemudian tipenya ada, semua sudah ada. Kemudian disknya ini masih menggunakan HDD. HDD itu yaitu hard disk, maka kecepatannya itu standar. Nanti kalau kita ini bisa di-upgrade, bisa menggunakan SSD, nanti dia akan muncul sini SSD. Jadi kalau kita milih laptop nanti bisa melihat sendiri apakah isi dalam laptop ini. Karena sekarang laptop sekarang yang terbaru tuh biasanya pengeluarannya itu menggunakan SSD. Nah, SSD nanti ada macam-macam SSD, ada yang M.2, ada NVMe, ini macam-macam SSD-nya. Tetapi kalau udah kelas SSD itu sudah lumayan kecepatannya, yaitu 10 kali dari kecepatan hard disk. Nah, kemudian ada GPU-nya. Nah, GPU bawaan laptop biasanya memang ada GPU biasa ya. Ini namanya GPU onboard. Nah, GPU ini tidak bisa di-upgrade. Nah, biasanya nanti kalau ada tambahan lagi untuk laptop spesifikasi gaming, nanti biasanya sini ada GPU bawaan apa itu upgrade-nya, yaitu menggunakan Nvidia dan sebagainya. Itu gunanya itu untuk mengangkat program-program berat. Nah, apabila laptopnya itu sudah memiliki Nvidia, ada VGA tambahannya, nah itu lumayan untuk mengangkat editing video, itu sudah sangat cepat. Yang perlu kita perhatikan ketika ingin membeli laptop, jadi jangan sampai prosesornya itu di bawah 2. Kalau di bawah 2 nanti meskipun kita sudah upgrade RAM, upgrade SSD-nya, ya kecepatannya itu juga ya standar-standar aja. Tapi kalau udah kecepatan prosesornya itu sudah di atas 2, nah kita upgrade, maka nanti akan kecepatannya itu meningkat. Ini ya. Coba ini ini laptop ini sudah RAM-nya tinggi tetapi masih menggunakan hard disk. Kita coba buka Photoshop. Ya, nah kita buka Photoshop juga masih terasa lambat karena kita hanya menggunakan hard disk. Dan ini ya, masih lambat dia. Nanti kita bedakan bagaimana dengan laptop yang menggunakan SSD, maka kecepatannya itu jauh lebih cepat nih. Untuk membuka Photoshop aja masih cukup lama, padahal itu RAM-nya sudah 8. Gitu ya, nih masih lama belum. Nah, ini masih diperlukan beberapa waktu untuk membuka Photoshop aja. Photoshop itu program editing foto yang tergolong cukup ringan. Nah, ini untuk kelas-kelas komputer yang kelas-kelas menengah bisa sebenarnya. Cuma kalau ini menggunakan hard disk, maka itu masih akan sangat lambat membukanya. Sekarang kita coba lihat bagaimana komputer yang menggunakan SSD dan menggunakan Nvidia untuk membuka aplikasi berat untuk editing. Baik, sekarang bedakan dengan PC atau laptop yang menggunakan SSD dan menggunakan Nvidia. Ini sudah kelihatan semua ini. Di sini ada nih, kalau ini CPU-nya lebih tinggi, dia sama 4 core, tapi kecepatannya 3,0 GHz. Kemudian RAM-nya sama-sama 8 GB. Bedanya hanya di prosesor dan ada tambahannya Nvidia-nya. Itu aja. Kalau kita cek lagi,
kita tes di Task Manager, kita lihat spesifikasi lengkapnya, performanya. Ini CPU-nya sama ya, 4. Kemudian RAM-nya sama 8. Di sini, nah ini bedanya. Kalau di sini menggunakan ada 2 disk ya. Di sini menggunakan SSD 128 GB itu untuk OS-nya. Kemudian ini disknya masih hard disk biasa, kemudian ini dan kemudian kita coba untuk membuka file-file yang lumayan berat. Di sini kita coba membuka Photoshop. Ini membuka Photoshop itu lebih cepat dibanding dengan hard disk tadi ya, lebih cepat. Kemudian untuk buka-buka file yang lainnya juga dia akan lebih cepat dibandingkan apabila kita menggunakan hard disk. Mungkin cukup sekian tutorial bagaimana cara memilih laptop yang baik.